Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tadi malam pemirsa kita baru saja menyaksikan kemenangan Indonesia 2-1 lawan Filipina. Walaupun Coach Sinteyong ini masih belum puas Mel sama karakter dari permainan Indonesia. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang dibuang dengan sia-sia. Semoga sajalah tahun ini kita harus bisa menang AFF. Betul sekali. Kemarin juga laga Indonesia-Filipina ini berbarengan dengan Thailand dan Kamboja ya, di mana ini memperebutkan posisi juara satu ya? Satu dan dua ya. Jadi ya siapa tahu saja ini bisa menjadi momentum untuk Indonesia bisa meraih prestasi di AFF tahun 2023 ini. Karena tim pasti sudah berjuang, sudah melakukan usaha-usaha terbaiknya meskipun masih dirasa ada yang kurang maksimal, belum secara total mengeluarkan kemampuan atau strategi terbaiknya, tapi kita tentu harus apresiasi karena sudah sejauh ini loh pencapaian prestasi dari timnas Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi memang ini jika saja Indonesia juara grup, ini ada kemungkinannya melawan juara 2 grup lain. Ya, betul. Jadi harapannya sebetulnya dikejarnya adalah menjadi juara grup, mengalahkan Thailand di grup yang sekarang. Tapi apapun kita akan terus mendukung timnas. Terutama ini nih supporter-supporter kemarin ada permasalahan, ada penyerangan terhadap bis dari pemain Thailand. Ini sangat disayangkan. Baru saja kita menyaksikan gitu ya, mengalami tragedi di Kanjuruhan, tapi ternyata tetap aja banyak sekali penonton yang memang tidak memiliki etika dalam ya bersosialisasi ya sebetulnya hitungannya. Betul. Ya, karena tim lawan yang datang ke Indonesia pun sama-sama manusia gitu ya, harusnya kita tetap ya sudah biarkan saja mereka mau pulang, malah kita harus bisa memastikan bahwasannya siapapun lawan yang datang ke Indonesia harus pulang dan datang dengan kondisi yang baik-baik saja. Betul, seharusnya kita bisa menyambut loh ya, karena mereka datang ke rumah kita, mereka bertamu ke rumah kita, seharusnya kita bisa memberikan sambutan yang hangat, perlakuan yang baik kepada tamu yang datang ke rumah kita tentunya. Jadi tidak atau bukan diberi perlakuan seperti kemarin, meskipun mungkin tidak melukai para pemain, tapi ini tetap mencoreng nama Indonesia ya di persepak bolaan internasional. Bahkan kalau tidak salah Thailand pun sudah bersurat ke FIFA terkait kasus kemarin dan juga sudah direspon oleh FIFA. Nah, kita tidak tahu seperti apa nanti kelanjutannya, apakah Indonesia akan diberikan sanksi atas kelakuan salah satu atau beberapa warganya, supporternya begitu ya, yang malah mencoreng prestasi dari timnas, padahal timnas sudah memupuk prestasinya sebaik mungkin, sudah memperbaiki performa permainan, tapi malah dihancurkan seketika oleh kelakuan supporter. Iya, dan selain tentang sepak bola yang akan selalu hangat gitu ya di media sosial, kami pun mendapatkan beberapa informasi dari tvrinews.com. Ini pemirsa, bahwasannya ini PPKM dicabut, pemerintah menyatakan bahwa masyarakat optimis tren baik 6 bulan mendatang. Alhamdulillah nih PPKM dicabut, tapi kalau bisa ini maskernya masih tetap dipakai ya. Masih tetap dipakai. Nah, ini jauh sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia atau PPKM dicabut, pemerintah sebenarnya sudah melaksanakan relaksasi PPKM sudah lama tanpa menyebabkan lonjakan kasus COVID-19. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Murgiarso menyampaikan perekonomian Indonesia pada kuartal 3 tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72% seiring pulihnya kondisi Indonesia dari pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar vaksinasi jangan berhenti dan tetap harus menyediakan obat-obatan dan vitamin selama masa transisi dan cek ketersediaan tabung oksigen secara reguler. Ya, betul sekali. Menteri Kesehatan Budi juga menegaskan agar masyarakat tidak terbawa euforia dengan berita ini. Ia menyarankan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Budi juga meminta agar membatasi kegiatan di keramaian, tetap menggunakan masker, rutin cuci tangan, dan vaksinasi ulang
setiap 6 bulan. Ini Menko Luhut juga bahkan menyampaikan bahwa bersama-sama kita harus membuktikan bahwa Indonesia ini mampu mengatasi masalah besar dan kompleks. Apresiasi yang datang dari berbagai negara bukan karena upaya dari satu orang saja, tapi dikarenakan adanya kerja tim yang sangat solid. Dan lebih lanjut lagi, ia juga menyatakan bahwa keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19 merupakan buah dari kebijakan yang terintegrasi antara berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, akademisi, masyarakat, dan juga berbagai pihak lainnya. Dan keberhasilan ini juga berasal dari kerja yang berbasiskan data, ilmu pengetahuan, dan menggunakan teknologi. Ya, benar sekali. Ini menjadi penting gitu ya ketika PPKM ini sudah dihapuskan gitu ya. Ini harusnya ini menjadi evaluasi kita bersama gitu ya, walaupun memang COVID-19 tampaknya sudah ada grafiknya sudah sangat turun, bahkan cenderung melandai. Kita sebagai masyarakat setidaknya harus tetap bisa menjaga penggunaan masker ketika di jalan, itu menjadi penting, terutama untuk kawan-kawan yang menggunakan kendaraan roda 2 atau motor. Karena selain bisa menangkal COVID, itu juga bisa menangkal polusi ya Mel ya, yang kita hisap selama di perjalanan seperti itu. Betul sekali, apalagi kalau kita ada di ruang tertutup yang mayoritasnya ini banyak sekali orang di dalamnya, sirkulasi udaranya juga tidak bagus. Ya lebih baik dianjurkan tetap memakai masker saja ya. Iya, dan informasi selanjutnya ini ada Kemendes menetapkan 60 gampong di Banda Aceh jadi desa mandiri. Gampong itu kampung lah ya, kampung kecil kalau di Aceh ya. Jadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan sebanyak 60 gampong di kota Banda Aceh menjadi desa mandiri dan 30 gampong lainnya menjadi desa maju. Wow. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan dan penganugerahan Lencana Desa Mandiri di Indonesia dari Kemendes PDTT melalui Wakil Pejabat Wali Kota Banda Aceh. Ini dikatakan juga bahwasannya penyerahan piagam penghargaan ini berdasarkan keputusan Kemendes PDTT RI nomor 105 tahun 2022 tentang pemberian penghargaan desa dengan status mandiri 2022. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mandiri adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Dan menurut data indeks ini diucapkan oleh penjabat wali kota Aceh, desa mandiri berbasis SDGs adalah yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas atau transportasi yang juga tidak sulit. Kemudian adanya pelayanan umum yang bagus, penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai indeks pembangunan desa atau IPD-nya ini lebih dari 75. Wah, ini menarik kalau mengingat Banda Aceh karena tahun 2004 kalau nggak salah ya. Sempat terkena tsunami Aceh. Jadi untuk kawan-kawan yang pernah datang ke Aceh, sebetulnya Mel, Aceh ini seperti yang hancur dan dibangun kembali dengan kondisi infrastruktur yang sangat baik. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang pernah ke Aceh pasti menilai Aceh merupakan Banda Aceh ya khususnya. Banda Aceh ini adalah salah satu kawasan atau kota yang memiliki struktur kota yang sangat baik, Mel. Betul. Jadi kemana-mana dekat dengan jalan yang cukup besar. Jadi semoga saja nih dengan adanya desa yang kembali mendapatkan bantuan ini bisa membuat desa-desa di kota Aceh lebih maju lagi ya, tentunya lebih mandiri dan lebih maju seperti penting. Yang tadi. Dan kita beralih ke informasi lainnya, ini masih seputar pembangunan prioritas tentunya, di mana salah satunya adalah pariwisata, sektor pariwisata pemirsa. Ini pariwisata berkualitas menjadi fokus utama dari Kemenparekraf pada tahun 2023. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf akan terus berupaya menghadirkan pariwisata yang semakin berkualitas dan berkelanjutan di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Salah satunya ialah Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang sudah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Menparekraf Sandiaga Uno dalam jumpa pers akhir tahun mengatakan walaupun pemerintah telah membatalkan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo
upaya konservasi terhadap kawasan tersebut masih tetap menjadi fokus utama dari kementerian ataupun lembaga terkait. Maka dari itu untuk biaya konservasi akan diutamakan, di mana di sini lintas kementerian dan lembaga bakal berkoordinasi untuk menghadirkan langkah-langkah agar pembangunan infrastruktur yang terus Kemenparekraf siapkan di TN Komodo tidak akan mengganggu aktivitas pariwisata yang berkelanjutan. Selain TN Komodo, rencana pembangunan kereta gantung atau cable car di destinasi wisata seperti di Rinjani, NTB, dan Puncak Jawa Barat juga akan didorong oleh Kemenparekraf sebab kereta gantung ini dapat menjadi alternatif transportasi yang ramah lingkungan. Di samping itu, pemirsa, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vincentius Jemadu menjelaskan upaya antisipasi Kemenparekraf dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya pemerintah daerah harus memastikan penerapan protokol kesehatan, baik pengelola maupun pengunjung, kesiapan petugas dan pengelola dalam pelayanan wisata di daerah tarik wisata, lalu meningkatkan pelayanan pengamanan lokasi wisata seperti ketersediaan pemandu wisata dan petugas informasi. Wah, luar biasa sekali. Memang pariwisata kita ini harus menjadi lebih berkualitas lagi karena ini menjadi momen kebangkitan sektor pariwisata sebagai salah satu devisa negara kita untuk mulai kembali pulih lagi usai pandemi COVID-19. Karena kemarin pariwisata betul-betul anjlok total ya, tidak bisa beroperasi sama sekali dan bahkan devisa negara kita pun turun drastis karena sektor pariwisata tidak menghasilkan apapun nih ketika pandemi kemarin. Ya, semoga saja dengan adanya pengembangan daerah wisata secara merata di Indonesia, ini bisa membuat kawasan di Indonesia lebih majunya berbarengan gitu. Tidak ada kawasan-kawasan yang dianggap memang dijadikan prioritas lebih seperti kawasan Pulau Jawa. Jadi kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa pun memiliki hak yang sama untuk dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan pemasukan daerah lebih besar, juga pemasukan kepada masyarakat sekitar pun bisa lebih maksimal. Betul sekali. Nah, kita masih akan berbicara seputar pembangunan ya. Betul. Kali ini kita akan berbicara bagaimana pembangunan prioritas di wilayah Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang nanti seusai jeda, tetap bersama kami di Sampurasun. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sampurasun. Sekarang kita akan ngobrol nih tentang pembangunan prioritas tahun 2023 di wilayah Kabupaten Bandung. Kalau saya ingat Kabupaten Bandung itu biasanya saya ingatnya Jalak Harupat, Mel. Stadion ya? Stadion dan juga kawasan ke selatannya lagi kita tahu Ciwidey dengan Pangalengan gitu ya. Tempat-tempat yang seru, dingin-dingin seru gitu untuk berlibur. Kawasan itu biasanya menjadi prioritas nih, kawasan prioritas di Jawa Barat untuk dijadikan tempat wisata untuk masyarakat se-Jawa Barat. Betul sekali, tidak hanya se-Jawa Barat, bahkan mungkin se-Indonesia dan dari luar Indonesia pun ada yang datang ke sini ya. Apalagi kemarin di momen libur Natal dan Tahun Baru. Kita akan berbincang bersama Pak Yudi Abdurrahman, ini sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Bandung yang sudah terhubung bersama kami di line Zoom Sampurasun siang hari ini. Selamat siang Sampurasun Pak Yudi. Tampaknya masih ada gangguan jaringan, Mel. Tapi pemirsa, kami memiliki tayangan, gitu ya, tayangan yang disampaikan oleh Bupati Bandung tentang apa saja sih yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung. Mungkin untuk Anda yang rumahnya di Kabupaten Bandung bisa melihat nih kinerja dari pemerintahnya, juga apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam 1 tahun ke depan. Berikut tayangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dadang Supriyatna, Bupati Bandung, menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah hingga tingkat kewilayahan, para camat, para kepala desa, lurah, RT dan RW untuk gencar mensosialisasikan 3 program unggulan Kabupaten Bandung. Keberadaan program ini harus diketahui dan terasa manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Adapun program pertama adalah insentif guru ngaji. Dalam program ini, pemerintah Kabupaten Bandung memberikan perhatian khusus kepada para guru ngaji untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik, baik kesehatannya dan juga pada waktu meninggal dunia. Untuk diketahui, jumlah ustadz dan ustazah di Kabupaten Bandung pada tahun 2021 tercatat ada 23.000 orang. Melalui program insentif guru ngaji, kita sudah mulai pada tahun 2021 dan sudah mencairkan sebanyak 12.769 orang guru ngaji. Dan pada tahun 2022 kita anggarkan untuk 17.000 orang guru ngaji dengan total anggaran sebesar 109 miliar rupiah per tahun. Dan juga ada sisa dari jumlah 23.000 orang guru ngaji atau ustadz ustadzah dikurangi 17.000 guru ngaji sehingga menyisakan 6.000 orang. Kita akan berikan pula secara bertahap dari hasil profesi ASN se-Kabupaten Bandung. Kami sudah instruksikan bagi para ASN yang pendapatannya lebih dari 76 juta per bulan, itu diwajibkan memberikan zakat profesi dan ditampung mulai Basnas Kabupaten Bandung. Upaya ini sebagai salah satu bentuk dan salah satu perhatian khusus untuk memuliakan para ulama di Kabupaten Bandung. Maka melalui program ini saya pun ingin melakukan ijab kabul dengan seluruh guru ngaji dan juga para ustadz dan ustadzah se-Kabupaten Bandung. Saya Dadang Supriyatna, Bupati Bandung, atas nama semua orang tua siswa dan siswi TK, SD, SMP dan lainnya, dengan ini menitipkan mereka agar dididik di bidang keagamaannya serta diajari mengaji dan menghafal Al-Quran dengan benar, agar menjadi generasi muda yang bukan hanya cerdas intelektualnya, namun juga berakhlak. Ya, itulah tadi beberapa paparan. Memang ini masih seputar 2022, tapi tidak jauh ya, mungkin masih sama. Karena kalau melihat mungkin prioritas pembangunan lebih kepada pemulihan dan penguatan ekonomi di tahun 2023 ini. Karena kita menghadapi berbagai isu resesi dan juga pemulihan pasca pandemi. Nah, untuk bisa lebih menjelaskan lagi nih pembangunan prioritas di Kabupaten Bandung, kita sudah terhubung bersama salah satu narasumber yang sudah ada di line Zoom kami ini pemirsa. Ada Pak Yudi Abdurrahman. Beliau sebagai Kadiskominfo Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun, Pak Yudi, bisa mendengar suara kami? Tampaknya masih ada gangguan jaringan ya Mel? Iya, betul. Nanti kita akan tanya nih, pembangunan di Kabupaten Bandung itu fokusnya ke apa ya? Tadi kalau melihat pemaparan dari Bupati Bandung adalah pemberian intensif terhadap guru ngaji. Ini menjadi penting karena sektor pendidikan merupakan prioritas nih pemirsa di kawasan Kabupaten Bandung. Nanti kita tanya lagi bagaimana sektor infrastruktur dan juga sektor pariwisata mungkin yang salah satunya menjadi tempat penyerapan APBD yang besar untuk wilayah Kabupaten Bandung seperti itu ya. Betul sekali. Tidak hanya dari sektor lainnya, tapi Bupati Bandung, Pak Dadang Supriyatna ini juga mengerahkan kepada seluruh perangkat desanya atau perangkat daerahnya untuk bisa bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi mereka harus kooperatif dan betul-betul mengetahui apa yang memang dibutuhkan dan menjadi program prioritas untuk pemulihan dan pertahanan ekonomi nantinya di tahun 2023. Nah Mel, sebelum kita ngobrol sama Pak Yudi, ini masih ada tayangan-tayangan tentang apa saja kira-kira prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023 di wilayah Kabupaten Bandung. Berikut tayangannya pemirsa. Program yang kedua adalah pinjaman modal bergulir tanpa bunga.
Munculnya program ini dilatar belakangi dengan keinginan saya untuk memberantas Bang Emok yang merajalela di Kabupaten Bandung. Dalam program ini, setiap RW direncanakan akan mendapatkan dana modal bergulir tanpa bunga sebesar 60 juta rupiah secara bertahap, yang sasarannya diberikan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tahap awal kita sudah cairkan sebesar 40 miliar rupiah. Bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal ini bisa langsung menghubungi PT BPR Ketara Harja karena pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai BPR dan juga BJB Cabang Soreang. Saya optimis program ini akan berdampak multiplier efek secara ekonomi mikro, menumbuhkan jiwa wirausaha sehingga mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran. Nah, kita sekarang sudah terhubung dengan Pak Yudi untuk bisa mengetahui lebih dalam nih tentang prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi Abdurrahman, kumaha damang? Saya alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, ini kita akan ngobrol tentang pembangunan di Kabupaten Bandung tahun 2023. Apa saja nih Pak yang akan bisa menjadi prioritas pembangunan selama 1 tahun ke depan pasca pandemi COVID-19? Ya, terima kasih Pak Tegar juga Mbak Amel. Ya. Bahwa Pak Bupati dalam 2023 ini banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas ya, sesuai dengan visi misi beliau bahwa pemerintah daerah itu misinya terwujudnya masyarakat ya Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera. Dan ini dituangkan dalam 5 misi. Selanjutnya dari misi itu dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 atau RKPD, diantaranya kita di Kabupaten Bandung, Pak Bupati sudah menetapkan program prioritas yaitu pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Ini pasca pandemi juga ya, meskipun PPKM sekarang mungkin ada kebijakan dari pemerintah pusat, tapi dalam konteksnya pemulihan dan penguatan ekonomi akan terus dilanjutkan. Yang kedua berkaitan dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan untuk membentuk generasi berdaya saing ya, generasi yang berdaya saing. Yang ketiga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sehat dan produktif. Yang keempat pengembangan kepariwisataan ya, tadi juga disoroti oleh Pak Tegar ya, kaitan dengan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi. Yang kelima pengendalian pencemaran lingkungan hidup ya, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi resiko perubahan iklim. Yang keenam peningkatan infrastruktur dan konektivitas daerah ya. Yang ketujuh peningkatan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat, dan yang kedelapan peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur dan reformasi birokrasi yang terintegrasi, inovatif dan dinamis. Selain itu juga Bupati sudah menetapkan ya 13 program strategis, yang tadi program prioritas, kalau ini program strategis ya. Pertama berkaitan dengan pemberian insentif kepada guru ngaji, berikut pemberian juga disertai dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut juga ada pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan melalui Bank BJB dan BPR. Yang ketiga pemberian asuransi dan subsidi kepada petani apabila gagal panen diantaranya. Yang keempat insentif Limas, berikut BPJS Ketenagakerjaannya. Yang kelima insentif RT RW ditingkatkan Pak, juga PKK desa, berikut BPJS Ketenagakerjaannya. Selain itu juga yang keenam peningkatan penghasilan tetap ya, insentif bagi pemerintah desa dan BPD, berikut BPJS-nya, BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketujuh program beasiswa tipe Bupati, ini BESTI namanya, itu untuk anak-anak yang hafiz
Al-Quran dan atau anak berprestasi biar melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga kita bisa menangani angka partisipasi sekolahnya semakin meningkat. Yang kelima, pembangunan 5 buah rumah sakit daerah ya, itu di Kecamatan Cimaung, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Ciwidey dan Bojong Soang. Selain itu juga pembangunan 7.000 unit rumah tidak layak huni ya. Itu tiap tahun 7.000. Okay. Yang berikutnya penambahan sekolah ya untuk 28 unit SMP dan juga mengajukan sekolah menengah atas SMA ke pemerintah provinsi karena untuk menengah atas ini kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Selain itu juga kita dalam konteksnya membantu pembangunan karakter anak-anak yang berprestasi dan berakhlakul karimah ya. Ada 3 muatan lokal pendidikan yang di sekolah-sekolah diterapkan, terutama di SD dan SMP, yaitu diantaranya berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pendidikan bahasa Sunda dan budaya lokal. Nih, budaya lokalnya kita kembangkan juga. Selain juga itu bagi anak-anak siswa yang beragama Islam ditingkatkan mengaji dan menghafal Al-Qur'annya. Yang berikutnya juga ada program penyediaan mesin ADM ini untuk memperkuat pelayanan pada masyarakat, terutama berkaitan dengan pemenuhan pelayanan KTP ya. Yang ke-13-nya adalah insentif bagi marbot ya, takmir masjid juga ustadz-ustadzah berikut BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini semua sebenarnya program Pak Bupati yang berkelanjutan, ditambah juga ada 3 program unggulan, yaitu insentif guru ngaji yang senantiasa akan dikembangkan, juga pinjaman modal bergulir dalam rangka menangani permasalahan di ekonomi masyarakat, terutama kita memudahkan masyarakat yang membutuhkan dana bergulir agar jangan sampai ke pihak-pihak lain yang merugikan masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, pemberian asuransi atau subsidi kepada para petani di Kabupaten Bandung. Oke Pak, program-program yang akan dilanjutkan oleh Pak Bupati, termasuk juga Bupati nanti tidak saja Sabah Desa, termasuk juga Pak Bupati nanti akan roadshow ke desa ya untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan, ini akan diarahkan sedemikian rupa. Oke, gitu, Pak. Ini menjadi menarik Pak ketika Kabupaten Bandung sendiri merupakan salah satu kawasan wisata di Jawa Barat ya Pak ya. Tampaknya APBD dari kawasan Kabupaten Bandung pun besar tampaknya dari sektor pariwisata. Nah, dari sektor pariwisata ini sebetulnya yang menjadi salah satu kendala adalah konektivitas transportasi umum nih Pak. Apakah ada program khusus nih Pak tentang konektivitas dan integrasi kendaraan umum ini Pak, khususnya untuk ke arah-arah tempat pariwisata? Ya sebenarnya kan kaitan dengan transportasi umum itu kan sudah bagian integral dari Jawa Barat kan. Ada bis-bis yang antar kabupaten bersorean dengan kota kan gitu. Termasuk juga ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak swasta seperti Grab dan sebagainya, itu kan jadi termasuk juga transportasi di daerah wisata itu sendiri. Ada yang namanya mengkoneksikan antara terminal dengan tempat wisatanya. Itu mungkin yang tetap kita akan lakukan, Pak. Oke, baik. Yang menarik ini tadi programnya masih berkelanjutan dari tahun sebelumnya ya, ke tahun betul. 2022. Apakah ada evaluasi Pak pada saat program prioritas yang dijalankan di tahun 2022 kemarin, lalu mungkin ada yang belum usai atau memang perkembangannya baik sehingga dilanjutkan lagi di tahun 2023? Apa mungkin alasan yang bisa mendasari programnya masih berkelanjutan hingga tahun ini Pak? Ya, memang ada beberapa kendala ya, karena kita di Kabupaten Bandung program-program yang 13 program prioritas pemerintah itu semuanya menggunakan teknologi informasi atau digitalisasi ya. Dan ini juga belum semua masyarakat memahami seperti apa ya kita menggunakan, terutama dari pendataan kaitan dengan online. Kegiatan-kegiatan semacam itu nanti akan kita fokuskan ya, terutama di Sominfo nih. Di Sominfo juga kaitan dengan digitalisasi ini mudah-mudahan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan ya, misalkan kan kita juga ada daftar secara online, ini masyarakat juga kan belum sepenuhnya
memahami seperti apa menggunakan teknologi informasi. Nah, kita akan melakukan sosialisasi, edukasi, termasuk juga kita akan ada beberapa desa juga yang masih jaringannya masih kurang kuat ya, jaringan internetnya maksud saya. Ini data di Diskominfo ada 60 desa yang masih blank spot, tapi kita sudah melakukan penanganan ya, hampir setengahnya dari 60 itu kita sudah menangani 37 desa blank spot dan sisanya nanti mudah-mudahan di awal tahun bisa selesai. Jadi artinya dalam konteksnya pelaksanaan program-program Pak Bupati yang prioritas tadi, kita insya Allah akan melakukan upaya-upaya digitalisasi sehingga memudahkan masyarakat, termasuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Amin. Ini saya sangat mengapresiasi Pak. Saya doakan agar kawan-kawan PNS di Kabupaten Bandung bisa cepat menangani kawasan blind spot ya Mel. Iya betul. Karena kawasan blind spot ini biasanya anak-anaknya kemarin belajar daringnya kesulitan gitu ya. Jadi ketika ada program khusus nih Pak untuk menangani blind spot, kami sangat mendukung Pak. Kalau misalkan ada programnya bisa hubungi kami lagi ya Mel untuk bisa nanti kita liput gitu supaya masyarakat juga tahu bahwasannya ada penanganan secara khusus. Selain itu Pak, terkait dengan pendidikan gitu ya, ini menjadi menarik karena sangat terhubung nanti akhirnya kawasan blind spot dengan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung dari tingkat SD sampai SMP, seperti apa Pak? Nah ini, Pak Bupati sangat menekankan ya Pak, terhadap pembangunan karakter Pak, gitu ya. Percuma kalau kita anak-anak ini pintar ya, jenius ya, tapi akhlaknya kurang gitu ya. Makanya Pak Bupati yang dibangun selain keimanan ketakwaan gitu ya, juga ipteknya jadi artinya ingin selaras antara akhlak ya, akhlak anak-anak tadi ya. Pak Bupati ada program-program yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila, pemahaman tentang kebangsaan, Undang-Undang Dasar 45 kan begitu ya. Lalu berkaitan dengan bagaimana mengembangkan budaya lokal, seperti menerapkan bahasa Sunda ya. Kalau kita di pemerintah daerah, hari Rabu itu harus menggunakan bahasa Sunda ya kan. Termasuk juga berkaitan dengan peningkatan bagi mereka yang beragama Islam, peningkatan keimanan melalui ya mengaji ya, program mengaji. Artinya Pak Bupati menekankan ya pendidikan kepada anak itu tidak saja dari aspek meningkatkan pengetahuan dan wawasan keilmuannya ya, keilmuan keilmuan duniawinya gitu ya. Termasuk juga Pak Bupati menekankan tentang akhlak ya, tentang ukhrawinya diperkuat. Begitu, jadi seimbang manusia itu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita seimbang antara pemahaman tentang keilmuan, tidak saja masalah ilmu yang pasti, tapi juga masalah-masalah ilmu keagamaan. Begitu Pak, jadi seimbang, sinergis. Oke, baik. Kemudian Pak, hasil dari pembangunan prioritas yang mungkin masih berkelanjutan kemarin ya, ini kan banyak sekali, tadi ada beberapa poin dan bahkan strategisnya pun ada begitu yang dicanangkan oleh Bupati. Sejauh ini dari tahun 2002 kemarin mungkin hasilnya apa yang bisa masyarakat lihat dan bagaimana penyerapan atau penerapannya kepada masyarakat Pak? Ya. Masyarakat kan kita bisa mengukur dari sisi pelayanan ya. Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Bandung ya, ada survei, kita ada survei melalui aplikasi yang dibangun oleh Diskominfo, survei namanya ISKM ya. Itu ternyata di survei itu kepuasan masyarakat kita mempunyai nilai 84, sekian lah ya, 84. Jadi artinya mempunyai nilai B, artinya masyarakat dalam konteksnya pemberian pelayanan oleh pemerintah cukup terpuaskan, meskipun ya memang sedikit ada kekurangan gitu ya. Lalu yang berikutnya juga kita kan dari sisi investasi ya, investasi ini di Kabupaten Bandung luar biasa yang nanti berdampak terhadap nilai PAD. Nah, PAD kita di 2022 ini sudah 1,2 triliun. Artinya dampak-dampak ini artinya kalau PAD itu kan salah satunya bisa mengukur tingkat ekonomi masyarakat, seperti itu. Jadi artinya bahwa pengembangan ekonomi di Kabupaten Bandung cukup signifikan pasca
dari pandemi ini. Gitu. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Yudi ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sampurasun yang mungkin juga ini masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung gitu ya, terkait pembangunan prioritas untuk tahun 2023 ini, 1 tahun ke depan, dan bagaimana masyarakat mungkin bisa ikut andil atau ikut terlibat dalam pembangunan prioritas yang dicanangkan oleh Bupati di tahun 2023 ini, Pak. Ya, yang diutamakan itu adalah tidak mungkin ya tuntutan kebutuhan masyarakat hanya ditanggulangi oleh pemerintah. Artinya semuanya harus terlibat, dan Bupati sangat penting menekankan ke kami juga di beberapa perangkat daerah agar melakukan pendekatan pentahelik. Artinya semuanya harus terlibat ya, baik pemerintah, TPRI di dalamnya, media massa kan gitu ya, masyarakat itu sendiri, pihak swasta, pihak bank, akademisi, ini semuanya harus terlibat. Karena kalau kita bersama-sama gotong royong membangun kabupaten kan saya kira tidak ada hal yang berat ya, artinya bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kami berharap dalam konteksnya peningkatan ya kesejahteraan Kabupaten Bandung sebagaimana visinya Pak Bupati, ini harus dilakukan secara bersama-sama. Istilah Pak Bupati itu kita melakukan pentahelik dengan semua orang, dengan semua kalangan, dengan semua komponen yang ada dan mencintai Kabupaten Bandung, begitu. Oke, hatur nuhun pisan Pak Yudi atas waktunya. Jika ada nanti mungkin ada program-program yang sedang dilaksanakan, bisa hubungi kembali kami. Nanti kita ngobrol lagi tentang program pembangunan di kawasan Kabupaten Bandung. Hatur nuhun, kan waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika pemerintah memiliki program dan menjalankan, sebetulnya masyarakat pun harus berpartisipasi ya Mel ya. Salah satunya jika kita melihat dari dunia pendidikan, orang tua pun bisa menjadi evaluator bagaimana anaknya, bagaimana nih kualitas pendidikan orang tua atau guru-gurunya gitu ya, sehingga orang tua pun bisa merasakan positifnya dari suatu program. Betul sekali, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Yudi ini terkait bahasa Indo atau bahasa Sunda ya, yang mulai digalakkan kembali pada program prioritas dari Bupati Bandung, di mana di tahun 2022 kemarin, ini kabarnya anak-anak sekolahan, mereka setiap Rabu tidak hanya dari ASN saja, tapi ternyata anak-anak sekolah juga wajib ya menggunakan bahasa Sunda setiap hari Rabu. Mereka sudah mulai kembali mengenal bahasa Sunda yang baik dan benar itu seperti apa, berkomunikasi seperti apa, dan mungkin dari satu hari itu bisa seterusnya mereka menggunakan bahasa Sunda ya. Oke, nah pemirsa, setelah jeda nanti kita akan membahas tentang obrolan yang seru tentang peran anak muda nih. Ketika tadi kita melihat dari perspektif pemerintah, lalu bagaimana kita sebagai anak muda bisa berkecimpung langsung dalam program pemerintah ataupun ikut mengkritisi segala pergerakan dari pemerintah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sampurasun. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Anda masih menyaksikan Sampurasun, dan pemirsa, sebelum kita ngobrol nih tentang peran anak muda, ada beberapa informasi yang sedang hangat juga di media sosial. Di antaranya adalah Kemendagri minta kepala daerah mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Menjelang pemilihan umum 2024 mendatang, Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau wali kota untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal itu ditegaskan Kemendagri melalui surat edaran. Surat tersebut diterbitkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan pemilu. Dalam surat tersebut, pihak dari Kemendagri menyampaikan bahwa ada sejumlah dukungan yang perlu diberikan pemerintah daerah. Di antaranya, Pemda perlu memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk sekretariat panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Iya, kalau kita berbicara pemilu masih lama memang ya. Betul. Masih sekitar 1 tahun. 1 tahun. Tapi tidak akan terasa ya, nanti tahu-tahu berapa bulan lagi. Tapi memang persiapannya pasti sudah dari 2022 kemarin dan tahun ini menjadi momentum di mana mungkin tahapan-tahapannya akan semakin lebih vital lagi, lebih penting lagi. Kita akan membahasnya, tapi kali ini terkait dengan bagaimana peran anak muda dalam kontestasi politik menjelang tahun politik 2024. Di line Zoom kami sudah terhubung Muhammad Edwin Hadafi, Ketua KNPI Kota Bandung. Selamat siang, Sampurasun, Kang Edwin. Selamat siang, Rampes. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Alhamdulillah. Kang Edwin, berbicara tentang pemilu dan anak muda, ini sangat dekat dan perlu ada keterkaitan tentunya. Betul. Ya. Jadi anak muda harus punya peran tentunya. Sebetulnya mengapa anak muda ini partisipasinya sangat dibutuhkan dalam kontestasi politik atau pemilu? Ya, yang pertama tentu kaitan dengan struktur demografi masyarakat kita yang saat ini kalau kita lihat secara komposisi dipenuhi oleh potensi anak muda ya secara usia. Contoh di Kota Bandung saja usia 16 sampai 40 tahun itu kalau kita lihat data BPS itu jumlahnya mendekati angka 1 juta jiwa. Jadi kalau ada DPT sebanyak 2 juta maka 50%-nya itu adalah usia muda 16 sampai 40 tahun. Maka tentu ini menjadi sangat penting kehadiran anak muda karena ketika anak mudanya apatis pada politik maka bisa jadi angka golputnya akan begitu tinggi. Itu yang pertama terkaitan dengan partisipasi dalam pemilihan ya, sehingga dengan angka yang begitu banyak ketika anak mudanya apatis pada politik maka angka partisipasi pemilu di 2024 akan anjlok atau jauh lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentu bicara tentang partisipasi aktif secara formil dalam panggung politik 2024 itu sendiri. Bagaimana anak muda dituntut juga untuk menghadirkan perannya dalam berperan langsung di agenda politik 2024, baik dalam konteks dia memilih ataupun menjadi kandidat yang siap untuk dipilih oleh masyarakat baik di Kota Bandung, Jawa Barat atau Indonesia pada umumnya. Itu mungkin salah satu gambaran kenapa peran anak muda ini menjadi begitu penting selain kaitan dengan partisipasi kepemiluan di 2024 itu sendiri, dan juga tentu yang paling utama adalah harapan dari bagaimana ketika kita melihat anak muda senantiasa diidentikan dengan gagasan, tentang narasi ya, tentang kebaruan, kemajuan, maka itu yang menjadi harapan besar dari masyarakat. Harapannya bisa betul-betul hadir di pentas politik 2024 gagasan kebaruan anak muda yang jauh dari apatis politik, tapi justru hadir betul bagaimana dia bisa menghadirkan gagasan-gagasan baik dari generasi muda. Itu mungkin gambarannya, Mbak. Oke, nah Kang, ini tentang politik gitu ya, ketika anak muda ini dianggap misalkan punya gagasan yang lebih fresh gitu ya. Cuman kan kalau misalkan jadi wali kota atau jadi DPRD gitu ya, apalagi gubernur, itu kan biayanya sangat besar. Betul, ya kan. Ongkosnya ya. Ongkos politik itu kan sangat besar gitu ya Kang, apalagi untuk anak-anak muda yang masih merintis hidup gitu ya. Wah, berat gitu ya. Nah, perspektif dari Akang, lalu untuk anak muda, bagaimana bisa berpartisipasi dalam dunia politik jika dilakukannya di luar dari pembuat regulasi seperti pemerintah maupun DPR nih Kang? Iya, kaitan dengan kos politik kita yang begitu tinggi itu memang menjadi sebuah fenomena di alam demokrasi kita di Republik ini, dan bagi anak muda betul itu menjadi tantangan besar ya, sehingga ketika
bicara isu keekonomian atau isu kapasitas ekonomi anak muda yang masih jauh dari cukup untuk bisa berkontestasi, maka untuk masuk dalam ruang regulasi itu anak muda ini perannya bisa hadir ketika dia juga bisa nempel dengan beberapa kandidat baik itu di legislatif maupun eksekutif, yang saya rasa di era disruption hari ini nuansa inklusivitas dari para aktivis politik ini begitu kentara. Jadi para aktivis politik hari ini, khususnya para senior-senior kita, contoh misalkan ya di Bandung ada Kang Yana Mulyana, itu adalah figur senior kami di KNPI yang memiliki semangat keterbukaan yang begitu tinggi, sehingga anak muda sebetulnya bisa menghadirkan gagasan dengan menitipkan pesan, saran, gagasan pada senior-seniornya yang hari ini sedang ada di panggung politik atau yang mereka ke depan akan manggung di arena politik. Itu yang pertama ya, secara sederhana anak muda itu tidak harus juga kemudian dia tampil menjadi figur utama, tapi bagaimana peran anak muda ini di layar utama para kandidat ini bisa hadir mengisi gagasan bagi mereka yang secara kapasitas diri, kapasitas emosional, kapasitas pemikiran dan juga ekonominya sudah mumpuni. Anak muda bisa masuk di situ. Lalu yang kedua, bicara kos politik yang tinggi ini juga kan dengan era digitalisasi hari ini, sebetulnya anak muda itu bisa menjawab tantangan tersebut kalau punya keberanian bagaimana dia bisa mengkapitalisasi kekuatan komunitas anak muda untuk bisa tampil dan menunjukkan kos politik itu tidak harus selalu besar seperti pada masa lalu, tapi meskipun angkanya mungkin tetap besar, tapi bisa tetap diminimalisir. Contoh misalkan, anak muda sekarang kan semua lekat dengan gadget ya, lekat dengan dunia media sosial, digital dan sebagainya. Dan campaign di dunia digital itu rasa-rasanya jauh lebih murah gitu dibanding pasang baliho, pasang billboard, pasang videotron dan sebagainya. Mungkin itu salah satu alternatif yang bisa diambil ya oleh anak muda yang ingin berkontestasi 2024, tapi secara ekonominya masih belum optimal. Dia bisa mengoptimalkan platform-platform yang ada hari ini yang lekat dengan masyarakat di era digital hari ini. Mungkin itu salah satu opsinya. Selain yang pertama juga tadi, anak muda itu juga kan punya kecenderungan tidak harus dia yang tampil di depan. Tapi bagaimana keberterimaan dari para senior, para orang-orang tua atau yang sudah punya kapasitas mumpuni di arena politik itu bisa menerima gagasan, ide dari anak muda. Dan saya lihat sejauh ini para politisi hari ini di era ini penuh dengan semangat keterbukaan, keberterimaan, semangat kolaborasi, dan itu potensi besar bagi anak muda. Tinggal bagaimana anak mudanya punya keberanian juga gitu. Jadi kadang para orang tua ini sudah semangat untuk menghadirkan keterbukaan buat anak muda, tapi bottleneck-nya itu juga kadang di mindset anak mudanya. Nah ini yang menjadi PR bagi kami di aktivis kepemudaan, membuka memperlebar arus masuk gagasan anak muda pada senior-senior yang sudah berketerimaan pada dan berketerbukaan pada gagasan dari luar. Mungkin seperti itu gambarannya. Ya, ini menarik karena anak-anak muda sekarang sudah lebih kritis juga, tapi ada juga sebagian yang apatis, tidak peduli dengan perpolitikan, demokrasi dan lain sebagainya karena mungkin merasa sudah cukup ruwet begitu ya perpolitikan di Indonesia ini. Nah, ini bagaimana upaya-upaya apa yang harus kita lakukan untuk membangkitkan semangat mereka, membangkitkan keinginan mereka, dan kita harus meyakinkan mereka seperti apa ini Kang, supaya mereka mau terlibat dan menjadi partisipan dalam perpolitikan di Indonesia. Ya, memang kondisi aktual hari ini anak muda itu sering disuguhi oleh gambaran politik yang tidak membuat nyaman ya bagi pandangan anak muda itu sendiri. Politik identik dengan pukul-pukulan dalam arti tanda petik ya, lalu juga sikut-sikutan koruptif dan lain sebagainya. Itu asumsi dasar yang masuk dalam ruang imajinasi anak muda hari ini. Nah, bagaimana kita meretas permasalahan itu? Nah, di sini juga salah satu poinnya adalah bagaimana kita menghadirkan kesadaran politik anak muda dengan cara mengedukasi bahwa ruang politik, ketika kita masuk pada ruang politik itu kebermanfaatannya begitu besar. Kita bisa menunjukkan, dan di sinilah pentingnya peran partai politik. Bagaimana partai politik ini harus kita dorong ya sebagai organ vital dalam arena politik secara resmi, itu mendorong agar mengkomunikasikan memang apa sih yang bisa dilakukan legislator, apa sih yang bisa dilakukan wali kota, dengan menghadirkan karya-karya
mereka yang hari ini manggung di arena politik. Nah itu kan yang selama ini saya rasa kurang diterima informasinya secara utuh oleh masyarakat. Misalkan bagaimana dengan peran seorang legislator, itu jalan yang rusak, jalan yang bisa melukai orang dalam berkendara itu bisa menjadi lebih baik, misalkan begitu. Jalan yang awalnya gelap, keamanan yang awalnya mengkhawatirkan, dengan peran kebijakan dari sektor publik itu bisa berubah gitu, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih aman. Nah itu narasi-narasi kerja dari partai politik ini harus menjadi sesuatu yang dikedepankan ketika partai politik berkepentingan penuh pada kehadiran aktivis politik di anak-anak muda. Itu salah satu poinnya. Lalu yang kedua juga, bagaimana ada juga figur yang anak-anak muda ini yang berani menampilkan politik yang baru. Dalam arti baru di sini baik dari mulai cara kampanyenya, lalu yang kedua juga dalam konteks bagaimana menarasikan, membawa gagasannya juga harus lebih kekinian agar anak muda juga lebih menarik gitu. Nggak, bahwa politik itu nggak kuno gitu, politik itu juga nyambung dengan eranya, nyambung dengan zamannya. Nah ini kan tentang bagaimana metode komunikasi juga yang harus diperhatikan oleh para aktivis politik agar anak muda lebih tertarik gitu pada dunia politik. Lalu yang ketiga juga, ini PR besar bagi bangsa kita dan kita tidak boleh menyerah ketika hari ini politik diidentikan dengan hal yang sifatnya negatif. Tapi politik ini sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia, sehingga ini PR besar bangsa ini untuk menghadirkan narasi politik yang lebih bergembira. Bahwa politik itu semangatnya menggembirakan masyarakat, dan caranya pun harus dengan cara yang bergembira. Kalau sederhana begini, kita lihat konten TikTok itu, konten media sosial itu yang menarik, itu yang menghibur, menggembirakan. Nah, bagaimana narasi kegembiraan ini bisa dibawa pada politik tapi tanpa mengurangi marwah politik itu sendiri gitu. Nah, ini yang perlu kita hadirkan, bahwa misalkan anak muda tuh kan nggak senang persaingan yang terlalu sikut-sikutan, makanya mereka memilih mundur selangkah dari politik karena nggak mau musuhan sama temennya, nggak mau musuhan sama kanan kirinya. Nah, bagaimana kita menampilkan semangat kompetisi yang penuh dengan kegembiraan, bahwa oke, kita berkompetisi, tapi pula kemudian kompetisi ini tidak merenggangkan semangat silaturahim. Nah, itu yang dibutuhkan oleh generasi muda. Nah, itu mungkin sedikit gambarannya, atau Kang. Ya, betul, setuju sekali, Kang. Bahwasannya memang banyak sekali media-media yang bisa digunakan oleh anak-anak muda untuk mengapresiasi atau mengekspresikan gitu ya, apa yang mereka pikirkan dan juga apa yang mereka inginkan. Tapi kadang ini pun tidak sampai ini ke para politisi-politisi. Mungkin karena para politisi juga tidak mengakses media sosial yang sama dengan anak-anak muda. Lalu tentang ini, ongkos politik yang begitu besar nih Kang, apa yang bisa dikritisi oleh Akang sendiri tentang ongkos politik yang begitu besar sehingga kesempatan anak-anak muda untuk bisa mengambil alih pemerintahan ini begitu kecil kesempatannya, Kang? Ya, betul. Kaitan dengan media, di sini memang tadi ya, kembali peran dari partai politik yang berkepentingan penuh pada isu panggung politik ke depan, ini dia harus berani mendistrupsi dirinya sebelum dia terdistrupsi gitu. Dan ini partai politik harus betul-betul aware pada isu media ini, sehingga kanal-kanal media yang ke depan dikedepankan oleh partai politik harus lebih berkesesuaian dengan kebutuhan anak muda hari ini. Nah, itu PR-nya juga. Kemudian kaitan dengan isu-isu politik yang sifatnya negatif dan lain sebagainya, di sini juga peran media dalam arti ya media konvensional tanda petik gitu ya, media digital yang ada hari ini, media-media online itu juga punya peranan bagaimana bisa menghadirkan narasi-narasi politik yang positif ke depan agar anak muda itu lebih semangat untuk hadir dalam berpolitik. Kenapa semangat ini penting? Karena begini ya, tantangan kos politik itu sebetulnya memang menjadi sebuah momok bagi aktivis politik baru ya. Tapi ketika dihadirkan lewat landasan semangat berpolitik yang begitu besar, saya rasa anak muda itu punya kemampuan untuk meretas permasalahan itu gitu. Jadi solusi, misalkan contoh ya, ketika semangatnya ada, visinya ada, jelas sudah terbentuk di benak anak-anak muda, bicara ongkos politik ini sebetulnya memang besar, tapi kalau semangatnya ada, visinya ada, saya yakin jalan bagi anak muda itu selalu ada gitu, selalu terbuka. Meskipun misalkan pandangan kasat mata kita itu potensinya kecil, tapi sejatinya poin utamanya itu kalau ada girohnya ya, ada semangat, ya saya rasa solusinya akan ada. Itu pertama ya, dalam perspektif psikologi semangatnya. Lalu yang kedua, yang patut dikritisi adalah juga bagaimana
money politik ini kan sebetulnya bukan permasalahan dari aktor politik saja, tapi juga dari masyarakat gitu ya. Jadi kalau bicara yang bikin kos politik ini begitu tinggi gitu, selain kos politik yang misalkan buat bikin alat peraga, pertemuan dan sebagainya, kan isu kos politik gitu ya. Kos politik itu money politik juga permasalahannya. Ini kan ada di masyarakat gitu ya. Nah, masyarakat harapannya sekarang harus lebih sadar bahwa lebih baik kita menerima sesuatu benefit jangka panjang daripada yang sifatnya jangka pendek. Nah, kalau money politik ini bisa ditekan, saya rasa kos politik akan jauh lebih berkurang. Itu satu. Yang kedua, kembali pada yang pernah saya sampaikan di awal tadi, bagaimana anak muda bisa mengoptimalkan media digital hari ini yang saya rasa itu cost-nya juga bisa lebih murah gitu, diantaranya begitu. Lalu bagaimana peran pemerintah yang memiliki struktur keuangan APBD itu bisa juga membantu anak muda agar berani muncul ke permukaan. Itu kan bisa diintervensi sebetulnya oleh negara ya, lewat medium platform-platform program pemerintah, agar mereka juga bisa berani, confidence untuk tampil, berbakti bagi bangsanya, mengabdi bagi kotanya, dan berkarya untuk kotanya. Ini kan pemerintah punya keleluasaan sebetulnya untuk melakukan itu. Misalkan contoh, bagaimana pemerintah bisa mengenalkan potensi-potensi anak muda yang ada di kota Bandung lewat program-program yang ada di setiap kedinasan gitu. Itu kan media campaign yang sebetulnya bisa meningkatkan konfidensi dari generasi muda. Oke, baik. Dan misalkan untuk sebuah pertemuan dia butuh kos yang besar, tapi ketika pemerintah membuka ruang ya untuk anak muda bisa tampil, itu kan kosnya bisa dihandle pemerintah secara tidak langsung, lebih kurang begitu. Tapi itu akan terjadi ketika kepentingan politik ini narasinya sama, bukan tentang bagaimana siapa yang berkuasa, tapi narasinya tentang siapa yang bisa berkarya, siapa yang bisa menghadirkan kebaikan untuk kota kita. Lebih kurang begitu kan gambarannya. Kalau narasinya tentang rebut-rebutan kekuasaan, narasinya tentang gontok-gontokan, ini kos politik akan terus tinggi saya rasa. Begitu. Oke, baik. Nih, Kang, mungkin bisa disampaikan kepada kami dan juga pemirsa di rumah, apa saja sebenarnya keuntungan yang bisa dirasakan oleh kita kalau anak muda ini menjadi atau terlibat begitu dalam kontestasi politik dan malah menjadi salah satu pembuat regulasinya begitu. Mungkin akan banyak sekali keuntungan, tapi apa yang mungkin akan sangat dirasakan oleh masyarakat, Kang? Contoh sederhana ya, Mbak, Kang, begini. Ketika anak muda keterwakilannya jelas dalam pentas politik gitu kan, contoh secara demografi tadi ada 1 juta jiwa anak muda, maka tentu yang lebih memahami kebutuhan masyarakat muda itu ya anak mudanya itu sendiri gitu. Itu manfaat bagaimana dia regulasi ke depan itu berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan secara demografinya memang diisi oleh anak muda. Itu yang pertama. Lalu secara teknis misalkan yang kedua, apa yang bisa dilakukan anak muda ketika dia memegang sebuah regulasi misalkan ya, contoh hal yang misalkan bicara isu digitalisasi kota gitu. Nah ini kan anak muda ini dia lebih aware pada isu dunia digital, isu perubahan teknologi, sehingga harapannya ke depan pelayanan ini bisa jauh lebih baik ya, layanan secara sektor digital untuk masyarakat kota bisa lebih optimal. Itu diantaranya ya ketika anak muda bisa berperan. Lalu yang selanjutnya, anak muda ini senang pada melakukan hal-hal yang baru gitu. Ketika bicara hal-hal yang baru, nah disinilah inovasi itu menjadi harapannya menjadi lebih dikedepankan gitu. Bukan berarti kita menegasikan bahwa yang tua minim inovasi, tapi memang kalau kita lihat juga anak muda itu kan lebih berani mencoba gitu. Contoh misalkan, bagaimana anak muda itu lebih mudah untuk mengimajinasikan bagaimana ini trotoar di jalanan kota Bandung itu bisa lebih menarik gitu. Contoh sederhana misalkan, salah satu permasalahan kita pariwisata di kota Bandung akan melambat. Satu sisi kita ketika melihat, oh ini jalanan semakin bagus nih, semakin mudah akses ke Bandung. Contoh sederhana begitu. Mungkin sebagian orang melihat ini potensi positif buat Bandung, makin mudah akses ke Bandung. Tapi satu sisi yang lain, ini juga menjadi permasalahan buat pariwisata Bandung. Kenapa permasalahan? Ketika orang dari luar kota semakin mudah ke Bandung, sebetulnya titik wisata itu kan adanya di bukan di kota Bandung ya, ada di Kabupaten Bandung ya, mungkin tadi yang diwawancara sebelum saya dari Bedas gitu ya, ada di KBB gitu dan sebagainya. Kalau orang makin mudah akses datang ke Bandung, yang awalnya 5 jam dia datang ke Bandung, sudah 5 jam capek saya, istirahat dulu di kota Bandung. Oke, ya kan? Terima kasih Kang Edwin. Semakin mudah waktunya, maka dia akan lebih mudah untuk
keluar ke kota Bandung, udah langsung saja ke area lain. Nah, itu Kang Edwin, waktu kita sangat terbatas, tapi kita sudah bisa mendengar apa ide dari Kang Edwin. Terima kasih Kang atas sharingnya. Nanti mungkin ada waktu lagi kita akan kembali ngobrol tentang politik anak muda. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi tentang obrolan singkat tadi tentang peran anak muda dalam dunia politik menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tegar Bestari. Dan saya Amra Putri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.